Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarja Diawe. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaunching salah satu aplikasi terbaru dari saya. Jadi ini aplikasi Exat VS02. Jadi dimana ini saya fokuskan untuk membantu para pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah, ataupun bagi teman-teman yang baru memulai bisnis kemudian ingin merapihkan laporan, terutama di laporan keuangannya. Jadi seperti apa tampilannya, kita cek dulu. Jadi yang pertama, teman-teman di sini menunya ini adalah menu utama, dimana di menu ini teman-teman akan lihat beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan untuk menginput data. Dengan kelebihan utama dari aplikasi yang VS02 ini sudah bisa di online kan, jadi sudah bisa menggunakan Google Sheet, jadi sudah bisa bekerja secara online, kemudian laporannya bisa di-share ke orang-orang yang sudah didaftarkan. Tapi pastinya akan ada sedikit perubahan sebelum teman-teman bisa online kan, tapi itu nanti bisa dikomunikasikan dengan saya. Di sini seperti pada tampilan sebelumnya, di sini di bagian about-nya itu ada penjelasan bahwa ini Exat VS versi 02. Jadi VS itu sebenarnya singkatan dari versi Sarjayadi. Jadi ini Exat VS yang sekarang ini sudah versi yang 02. Nah, untuk selanjutnya di lisensinya silakan teman-teman baca dulu apa yang nanti pada saat pembelian file nanti bisa dibaca dulu apa yang boleh teman-teman lakukan, apa yang tidak boleh. Kemudian untuk lisensi ininya nanti teman-teman sisa masukkan saja lisensi yang saya kirimkan setelah melakukan pembelian. Memang ini paket premium teman-teman. Jadi nanti saya akan berikan paketannya seperti apa. Teman-teman boleh silahkan dihubungi saya di info saja. Di daftar akun di sini. Jadi daftar akun di sini tampilannya mirip dengan VS01 sebelumnya. Oke, jadi saya sudah siapkan beberapa akun yang kosong untuk teman-teman rename saja. Jadi ini bisa di rename. Kemudian untuk formulanya tetap masih sama, nanti bisa di copy saja kalau misalkan ada penambahan dari daftar akun yang sudah disiapkan ini. Jadi selanjutnya di kode bantu ini untuk teman-teman melakukan penginputan atau menyimpan data customer, kemudian data supplier. Jadi untuk hutang, jadi supaya otomatis di sini ada contoh transaksi. Jadi otomatis memasukkan rekapan data yang terkait dengan customer atau supplier yang teman-teman pilih. Di sini filternya masih sama dengan yang sebelumnya. Teman-teman sisa pilih angka 1 untuk menghilangkan baris yang tidak diperlukan atau yang saldonya 0, teman-teman. Oke. Selanjutnya pada menu divisi ini digunakan, ini sebenarnya opsi teman-teman, opsi saja. Jadi bisa digunakan kalau teman-teman ingin mendapatkan laporan per cabang atau laporan laba rugi per divisi, per departemen atau per cabang. Nanti teman-teman bisa gunakan dengan memasukkan kodenya dulu, kode divisinya atau kode departemennya di sini. Saldo awal, kemudian pemasukannya untuk divisi ini dan pengeluarannya itu secara otomatis teman-teman terisi dari jurnal yang teman-teman buat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Exat VS02 atau aplikasi Excel akuntansi ini konsep utama input datanya itu by jurnal, teman-teman. Nah, lanjut di sini di projectnya ini, jika teman-teman lihat hampir sama dengan divisi atau departemen. Jadi tujuannya juga untuk menghasilkan laba rugi per project. Jadi setiap project teman-teman bisa kelihatan berapa untung ruginya. Menu selanjutnya adalah tipe transaksi. Di sini tipe transaksi sebenarnya opsi saja.
Ini hanya mempermudah pada saat teman-teman melakukan penjurnalan saja. Jadi ingin mengelompokkan transaksinya itu baru digunakan. Di menu transaksi sendiri ada jurnal umum. Jadi ini sudah ada beberapa contoh yang saya buat. Kelebihan paling dasar dari Exact VS02 ini karena teman-teman hanya buat satu baris saja transaksi. Jadi akunnya jika versi sebelumnya ke bawah, kalau versi ini akun debit kemudian akun kredit itu menyamping teman-teman. Baru saldo di sini. Nanti teman-teman bisa cek perbandingannya di Exact VS01 yang saya terbitkan di sebelumnya. Nanti saya masukkan juga link deskripsi di kolom komentar nanti. Sorry, link untuk videonya di kolom komentar. Lalu di cara pengisiannya ini sudah dijelaskan di manual book. Nanti dapatnya ada manual book. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan tipe transaksi tadi bisa dibuka di sini. Jadi ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan, itu tergantung dari teman-teman saja. Kemudian kode bantu untuk memperjelas apa namanya ini tinggal dicek saja di sini. Oke. Jadi ini bisa dibuka teman-teman. Silahkan dicek saja. Bisa juga kalau misalkan kodenya sudah di print out, jadi tinggal dimasukkan saja kodenya, atau kodenya mudah diingat tinggal dimasukkan. Nah, untuk di buku pembantu piutang, di neraca, laporan keuangannya di neraca ini sudah rapi teman-teman dan otomatis dihasilkan. Jadi cukup menjurnal saja neraca, kemudian ada laba rugi di sini, tinggal difilter saja. Kemudian refresh untuk melihat update dari laporannya. Arus kasnya di sini saya tambahkan menjadi 2 teman-teman. Ada arus kas metode langsung, kemudian arus kas metode tidak langsung atau indirect. Kemudian terakhir adalah laporan ekuitas untuk melihat perubahan modal teman-teman. Jadi ini laporan keuangannya secara otomatis setelah melakukan penjurnalan di sini. Kemudian ada di laporan pendukung. Di sini ada buku besar per akun. Nanti teman-teman sisa pilih akun apa saja yang ingin teman-teman cek. Nanti masuk di sini, misalkan seperti ini, tinggal klik kemudian pilih. Nah, seperti ini. Jadi ini dihasilkan per akun teman-teman. Dan ada juga neraca lajur. Jadi ini neraca lajurnya. Jadi neraca lajurnya, kemudian ada buku pembantu untuk melihat per supplier atau per customer. Jadi di sini ada buku pembantu hutang, kemudian buku pembantu piutang. Kalau misalkan teman-teman masukkan C001 customer, itu berubah otomatis menjadi buku pembantu piutang. Kemudian ada ringkasan bisnis yang memperlihatkan secara keseluruhan, secara garis besar dari total pendapatan, harga pokok. Jadi ini semua berdasarkan periode yang teman-teman pilih di menu utama tadi. Di menu ini untuk memilih laporannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan di bawah dari tanggal awal ini akan menjadi saldo awal secara otomatis. Di rekap di divisi dan project ini ada rekap divisi, kemudian ada rekap project. Jadi rekap divisi ini khusus untuk pendapatan dan biaya. Nanti hanya dimunculkan yang teman-teman pilih saja kodenya. Jadi terkait dengan divisi apa saja yang dipilih, misalkan D00002, nanti tinggal di refresh saja seperti ini. Ini akan terupdate secara otomatis. Kemudian ada rekap project, hampir sama dengan divisi tadi, tinggal pilih projectnya. Lalu di laba rugi divisi ini mengambil format laba rugi umum. Jadi ini gunanya untuk melihat per divisi seperti apa laporannya, walaupun nantinya ada laba rugi umum. Ini adalah laba rugi umum teman-teman. Terakhir adalah laba rugi project. Jadi ini laba rugi projectnya. Secara keseluruhan untuk printnya ini sudah saya aturkan secara default supaya lebih rapi. Jadi tinggal Ctrl P saja. Jadi seperti ini. Jadi sudah lebih rapi sesuai dengan data teman-teman. Ataupun teman-teman ingin setting sendiri, silahkan, boleh diatur sendiri teman-teman. Dan di
sorry, di bagian di sini aktivasinya. Kalau misalkan teman-teman belum aktivasi, di sini akan berwarna merah teman-teman. Ini tandanya sudah diaktifasi, hanya saya hide saja supaya tidak kelihatan. Oke, jadi ini adalah Exat VS02 yang sudah bisa teman-teman mulai terbit per hari ini. Itu sudah bisa teman-teman mulai pesan atau pertanyakan, boleh diskusi dulu seperti apa kebutuhannya, karena terkait dengan jenis usaha yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan aplikasi ini itu cukup banyak sekali, tergantung teman-teman seperti apa penyusunan akunnya, karena ini sifatnya menjurnal. Jadi ini menjurnal, jadi hampir semua jenis usaha bisa digunakan teman-teman. Jadi silahkan diskusikan dengan saya, boleh jika tertarik untuk info penawarannya silahkan. Kemudian jika ingin mengetahui lebih lanjut lagi, jadi bisa masuk ke smartseedbusiness.com. Jadi ini website resmi untuk penjualan aplikasi Exat VS02. Nanti teman-teman bisa cek di sini ada Excel akuntansi, silahkan dipilih saja. Nanti teman-teman boleh lihat tampilannya juga secara gambar di sini. Kemudian untuk pertanyaan atau misalkan ada testimoni yang mau dilihat, bisa masuk ke menunya, silahkan teman-teman cek saja. Nanti jika ada yang butuh dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Oke. Mungkin itu teman-teman dari saya. Semoga dengan launchingnya Exat VS02 ini bisa memperbaiki pembukuan usaha teman-teman. Terima kasih. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.